Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas Kementerian Lingkungan Hidup evakuasi material radioaktif di Kecamatan Cikande. Geger, warga Kibin temukan mayat di dekat perkebunan. Jalan rusak dampak proyek pembangunan tol, warga Lebak geruduk gedung DPRD Banten. Warga di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, digegerkan penemuan mayat tergeletak di gubuk dekat perkebunan warga Jumat pagi. Mayat ditemukan pertama kali oleh anak kecil yang sedang mencari ikan. Anak tersebut kemudian melapor ke warga dan diteruskan ke polisi. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah. Berdasarkan ciri-ciri, jenazah tersebut merupakan warga sekitar berinisial U. Terakhir kali U terlihat sedang memasukkan kambing peliharaannya. Sebelumnya, warga sekitar juga sempat tidak melihat sejak 1 hari terakhir. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian. Dan meninggal, sementara kita masih menunggu hasil identifikasi dari tim Inafis, Polres Serang, dan Rumah Sakit Bayangkara. Terakhir almarhum itu terlihat dan ketemu dengan warga itu hari Rabu malam. Ya, warga sini. Memang beliau ini almarhum ini ditemukan di tempat aktivitasnya. Jadi kesehariannya memang ada di gubuk itu. Terus sawahnya dan mengurus kambing peliharaannya. Untuk mengetahui penyebab kematian, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk dilakukan visum. Kasus temu mayat ini ditangani Polsek Cikande. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Diduga hilang kendali saat melintasi jalan yang menanjak, kendaraan jenis truk yang mengangkut muatan pupuk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan AMD Lintas Timur Sabtu kemarin, Kelurahan Kadung Merak, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya, kendaraan bernomor polisi B9567BYU tersebut melaju dari arah Serang yang akan menuju ke Malingping, Kabupaten Lebak. Namun saat melintasi jalan menanjak di Jalan AMD Lintas Timur, kendaraan diduga tidak kuat menanjak hingga hilang kendali hingga terguling. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Polisi yang datang ke lokasi sudah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk sopir truk. Rencananya, muatan akan dipindah terlebih dahulu agar truk mudah dievakuasi. Dari Satlantas Polres Pandeglang telah menerima laporan kecelakaan lalu lintas tunggal di Kampung Lebak Sere, yaitu satu unit kendaraan truk mengalami kecelakaan tunggal, yaitu pada saat menanjak kendaraan tersebut tidak kuat sehingga kendaraan tersebut hilang kendali dan terjatuh menabrak pembatas jalan. Tujuan dari truk ini mau kemana sih, Bang? Jadi kendaraan tersebut membawa muatan pupuk urea dari arah Serang menuju ke arah Rangkas. Nah, Bang, ada korban nggak, Bang? Dari kejadian kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Pandeglang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, menangkap seorang pelaku di bandara tindak pidana perdagangan orang setelah mengantarkan para korbannya untuk diberangkatkan sebagai pekerja migran ilegal. Dari hasil interogasi, petugas menangkap pelaku lainnya di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Tidak sampai di situ, polisi juga berhasil mengamankan 13 pelaku sindikat dugaan tindak pidana penjualan orang dan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia yang terdiri dari pria dan wanita di berbagai daerah di Jabodetabek dan Jawa Barat. Para pelaku memiliki peran berbeda-beda, mulai dari mencari calon korban, menjemput hingga menerbangkan para korbannya ke negara yang dituju, seperti Kamboja, Arab Saudi, Malaysia, Oman, Singapura, Laos, China, Korea Selatan, dan Taiwan. Selain para pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa 2 unit mobil, 47 paspor, 61 lembar tiket pesawat, puluhan kartu ATM, dan 4 buah telepon genggam. Modus para pelaku menjanjikan para korbannya dengan gaji yang fantastis mulai dari 16 juta hingga 30 juta rupiah per bulannya. Sementara jika berhasil, para pelaku mendapatkan keuntungan 2 hingga 7 juta rupiah untuk setiap korban yang dikirim. Rencananya para korban akan dipekerjakan menjadi asisten rumah tangga, pekerja perkebunan, hingga admin judi online. Ini tentu kerjasama dan kolaborasi antara instansi Kementerian Imigrasi dan juga BP3MI Banten. Kolaborasi ini kemudian menghasilkan 15 laporan polisi yang kemudian dalam proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti kita berhasil menetapkan 39 orang tersangka, di mana 15 orang saat ini sudah menjalani proses hukum dan 24 lainnya dalam daftar pencarian orang. Bahkan tadi salah satu DPO itu adalah warga negara asing yang kita anggap punya peran yang cukup signifikan untuk menjembatani warga-warga Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri. Saat ini Polresta Bandara sudah menerbitkan DPO sekaligus mengejar 24 terduga pelaku perdagangan orang lain yang salah satunya WNA asal Lebanon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian